Aisyah berdiri di depan pintu rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, tangannya gemetar memegang tangan Nadia. Hati Aisyah berdegup kencang, seperti drum perang yang tak henti. Malam itu, perayaan ulang tahun pernikahan ke-30 orang tuanya seharusnya menjadi momen bahagia, tapi bagi Aisyah, ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Dia telah memutuskan untuk memperkenalkan Nadia sebagai pacarnya, bukan sekadar teman, di tengah keluarga yang konservatif dan masyarakat yang penuh prasangka. Nadia menatapnya dengan mata penuh dukungan, "Kita bisa melalui ini, sayang," bisiknya. Tapi saat pintu terbuka dan senyum ibunya menyambut mereka, Aisyah tahu bahwa badai akan segera datang. Ruangan tamu penuh dengan kerabat, aroma rendang dan sate ayam menyeruak, musik dangdut pelan mengalun dari speaker. Ayah Aisyah, seorang pensiunan pegawai negeri yang tegas, mengangkat gelas untuk toast pertama. "Keluarga adalah segalanya," katanya dengan suara mantap. Aisyah merasa jantungnya hampir berhenti saat ayahnya meliriknya, tapi dia tetap diam. Nadia duduk di sampingnya, tangan mereka saling genggam di bawah meja, sebuah rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Saat makan malam berlangsung, Aisyah melihat ibunya, seorang guru yang selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi, memandang Nadia dengan curiga. "Siapa temanmu ini, nak?" tanya ibu dengan senyum tipis. Aisyah menelan ludah, "Ini Nadia, Bu. Pacarku." Kata itu keluar, dan ruangan seketika hening. Wajah ayah memerah, gelas di tangannya hampir jatuh. "Apa maksudmu pacar?" desaknya, suara naik nada. Aisyah menarik napas dalam, memutuskan untuk tidak mundur. "Aku mencintai Nadia, ya. Kami sudah bersama 2 tahun. Nadia mengangguk, mencoba tersenyum, tapi ketegangan di udara terasa seperti pisau. Kerabat mulai berbisik, adik Aisyah, Rina, yang berusia 22 tahun dan baru lulus kuliah, memandang kakaknya dengan mata melebar. "Kak, ini gila," gumam Rina. Ayah bangkit berdiri, wajahnya keras seperti batu. "Ini bukan tempat untuk lelucon seperti itu," bentaknya. Tapi Aisyah tak bergeming, "Ini bukan lelucon, ya. Aku lesbian." Kata itu seperti bom, meledakkan segala harapan malam itu. Ibu menangis pelan, tangannya menutup mulut. Ayah menatapnya dengan mata penuh kecoaan, "Kamu telah menghancurkan malam ini." Toast berikutnya bukan lagi tentang pernikahan mereka, tapi tentang keputusan ayah. Mulai malam ini, Aisyah bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah seperti pedang. Nadia memeluknya erat, tapi air mata Aisyah tak bisa ditahan lagi. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Kerabat mulai pergi satu persatu, meninggalkan tatapan menghakimi. Rina mendekati Aisyah, "Kak, kenapa harus sekarang? Kamu tahu ayah dan ibu seperti apa?" Aisyah menjawab dengan suara gemetar, "Karena aku lelah berpura-pura, Rin. Hidupku bukan milik mereka." Nadia berusaha menenangkan situasi, "Pak, Bu, kami tidak bermaksud menyakiti. Kami hanya ingin jujur." Tapi ayah menggeleng, "Di rumah ini, tidak ada tempat untuk hal seperti itu. Pergilah sebelum aku kehilangan kendali." Aisyah merasa dunia runtuh, tapi dia bangkit, menarik Nadia pergi. Di mobil, Nadia memeluknya, "Kamu berani sekali, sayang. Aku bangga." Tapi Aisyah tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Keesokan harinya, telepon dari kantor datang. Rekan kerjanya mendengar rumor dari kerabat, dan bosnya mulai mempertanyakan stabilitas emosional Aisyah. Apakah keputusan ini benar? Aisyah ragu, tapi mundur bukan pilihan. Aisyah kembali ke apartemen kecilnya di pusat Jakarta. Nadia menyusul dengan tas penuh makanan sisa dari pesta yang gagal. "Kita perlu bicara," kata Nadia, duduk di sofa usang mereka. Aisyah mengangguk, mata masih bengkak dari tangis.
Aku tidak menyesal memperkenalkanmu, tapi apa yang akan terjadi sekarang? Nadia memegang tangannya, kita hadapi bersama. Tapi ayahmu, dia serius soal pengusiran itu. Aisyah menggeleng, dia selalu begitu. Dulu saat aku pilih jurusan seni bukannya ekonomi, dia sudah marah besar. Ini lebih buruk. Mereka berpelukan, tapi pikiran Aisyah melayang ke masa kecil, ayah yang mengajarinya bersepeda, ibu yang menyanyi lagu pengantar tidur. Semua itu hilang dalam semalam. Telepon berdering lagi, kali ini dari Rina. Kak, ibu sakit. Dia pingsan setelah kalian pergi. Hati Aisyah teriris, tapi dia tahu ini mungkin trik untuk memaksanya kembali dan berubah. Aisyah memutuskan untuk tidak langsung pulang. Sebaliknya, dia menelepon sahabatnya, Lila, yang juga lesbian tapi menyembunyikannya dari keluarga. Lila, aku baru saja out ke keluarga. Mereka usir aku. Lila terdiam sejenak, lalu, ya Tuhan, Ais. Kamu gila. Di Indonesia ini, out berarti bunuh diri sosial. Aisyah tahu itu benar, masyarakat yang mayoritas Muslim konservatif, undang-undang yang ambigu tentang out, dan stigma yang membunuh karir. Tapi dia lelah hidup dalam kebohongan. Nadia, yang berasal dari keluarga lebih liberal di Bandung, mencoba meyakinkannya, keluargaku mendukung kita. Kamu bisa tinggal di sana jika perlu. Tapi Aisyah menolak, aku harus hadapi ini sendiri. Malam itu, dia menulis email ke bosnya, menjelaskan situasi secara samar, berharap pemahaman. Jawaban datang pagi, kita bicara Senin. Ketegangan meningkat, Aisyah merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Beberapa hari kemudian, Aisyah bertemu Rina di kai dekat kampusnya. Rina datang dengan wajah murung, ibu benar-benar sakit, Kak. Tekanan darah naik. Ayah bilang ini karena kamu. Aisyah merasa bersalah, aku tidak mau menyakiti mereka, Rin. Tapi aku juga manusia. Rina menggeleng, kamu tahu kan, di kampung orang bilang lesbian itu dosa besar. Ayah takut malu di masjid. Aisyah menjelaskan perasaannya, bagaimana dia pertama kali sadar suka perempuan saat SMA, bagaimana Nadia membuatnya merasa utuh. Rina mendengar, tapi matanya penuh konflik. Aku dukung kamu, Kak. Tapi jangan harap ayah berubah. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan, tapi Aisyah tahu, Rina mungkin harus memilih sisi. Kembali ke apartemen, Nadia menunggu dengan berita buruk. Teman kerjaku bilang, ada gosip di media sosial tentang kita. Seseorang dari pestamu posting. Aisyah panik, membuka ponsel, postingan anonim dari kerabat, menuduhnya merusak nilai keluarga. Like dan komentar negatif membanjiri, termasuk ancaman. Nadia memeluknya, kita lapor polisi jika parah. Tapi Aisyah tahu, di Indonesia, perlindungan untuk lebih minim. Aisyah memutuskan untuk bertemu ayahnya secara pribadi. Di rumah lama, ayah menyambutnya dengan dingin. Kenapa kamu kembali? Aku sudah bilang kamu bukan anakku lagi. Aisyah menangis, yah, aku masih anakmu. Aku tidak memilih ini. Ayah menggeleng, ini pilihan, Ais. Kamu bisa berubah jika mau. Debat panjang terjadi, ayah bicara tentang agama, masyarakat, masa depan. Aisyah balas dengan cerita tentang depresi yang dia alami karena menyembunyikan diri. Aku hampir bunuh diri dulu, ya. Nadia selamatkan aku. Ayah terdiam, tapi tak bergeming. Pergilah. Jangan datang lagi. Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya kuat. Di luar, Nadia menunggu bagaimana. Aisyah menggeleng, dia tak mau dengar. Malam itu, mereka memutuskan pindah ke Bandung ke keluarga Nadia untuk mulai baru. Tapi Aisyah tahu, luka ini akan membekas selamanya.
Pindah ke Bandung membawa angin segar bagi Aisyah dan Nadia, tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah hilang. Apartemen kecil di daerah Dago terasa seperti pelarian, bukan rumah. Keluarga Nadia yang lebih terbuka menyambut Aisyah dengan hangat. Ibu Nadia, seorang dosen universitas, memeluknya, "Kami dukung kalian." Tapi Aisyah merasa seperti pengungsi, bukan bagian dari keluarga. Di pekerjaan baru sebagai desainer Grace Relance, Aisyah berjuang membangun portofolio, tapi rumor dari Jakarta mengikuti, klien potensial mundur setelah mendengar gosip. Nadia, yang bekerja sebagai autografer, mencoba menghibur, "Kita bangun dari nol, sayang." Tapi malam-malam, Aisyah terbangun karena mimpi buruk, wajah ayah yang marah, tangis ibu. Suatu hari, Rina menelepon. "Kak, ayah sakit. Serangan jantung ringan. Dokter bilang karena stres." Aisyah terpukul, "Ini salahku." Nadia menentang, "Bukan, Ais. Ini karena sikap mereka." Tapi rasa bersalah mendorong Aisyah kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, ibu menyambutnya dengan air mata, "Kenapa kamu pergi begitu lama?" Aisyah memeluknya, "Aku takut, Bu." Ayah terbaring lemah, matanya masih keras. "Kamu datang untuk apa?" "Minta maaf." Aisyah menggeleng, "Aku datang karena aku peduli." Percakapan itu penuh emosi. Ayah mengaku takut kehilangan muka di masyarakat. Aisyah bicara tentang penderitaannya. "Yah, aku bukan monster. Aku hanya mencintai seseorang." Ayah diam, tapi saat Aisyah pergi, dia bisik, "Jangan datang lagi jika masih dengan perempuan itu." Aisyah pulang ke Bandung dengan hati campur aduk. Nadia marah, "Mereka manipulasi kamu." Konflik internal Aisyah memburuk. Dia mulai ragu apakah mempertahankan hubungan ini sepadan dengan kehilangan keluarga. Nadia merasakannya, "Kamu mulai menjauh, Ais." Mereka bertengkar pertama kali, Nadia menuduh Aisyah pengecut, Aisyah balas bahwa Nadia tak paham tekanan keluarganya. "Keluargamu mudah menerima, keluargaku tidak." Nadia menangis, "Aku juga kehilangan teman karena ini." Pertengkaran berakhir dengan rekonsiliasi, tapi retak mulai muncul. Aisyah bergabung dengan komunitas online di Indonesia, berbagi cerita, tapi ancaman cyberbullying datang, pesan HT dari akun anonim. "Lesbi seperti kalian harus dihukum," bunyi salah satunya. Nadia melaporkannya, tapi polisi bilang bukti kurang. Aisyah merasa tak aman, mulai mempertimbangkan imigrasi ke negara lebih ramah HUT. Beberapa bulan kemudian, undangan pernikahan sepupu Aisyah datang. Rina menelepon, "Kak, datanglah." Tanpa Nadia. Aisyah marah, kenapa harus sembunyi? Tapi dia pergi sendirian, berharap mendekatkan keluarga. Di pesta, kerabat menghindarinya, bisik-bisik di belakang. Ayah mendekati, "Senang kamu datang. Tapi ingat, jangan bawa aib lagi." Aisyah balas, "Aib? Cintaku bukan aib, ya." Debat kecil terjadi, ibu menariknya pergi. "Nak, ayah khawatir tentangmu. Di Indonesia ini, hidup sulit untuk orang seperti kamu." Aisyah pulang dengan kemarahan, menceritakan ke Nadia. "Mereka ingin aku berubah." Nadia memeluknya, "Jangan dengar mereka." Tapi benih keraguan tumbuh. Aisyah mulai berpikir tentang terapi konversi yang direkomendasikan ayah, meski tahu itu berbahaya. Krisis mencapai puncak saat Nadia mendapat tawaran kerja di Singapura. "Ini kesempatan besar, Ais. Kita bisa pindah, mulai baru tanpa stigma." Aisyah ragu, "Bagaimana keluargaku? Aku tak bisa tinggalkan mereka." Nadia kecewa, "Kamu pilih mereka atau aku?" Pertanyaan itu seperti pisau, Aisyah tak bisa jawab. Malam itu, dia menelepon Lila, "Aku bingung, Lil. Nadia ingin pergi, keluarga ingin aku normal." Lila nasihat,
ikuti hatimu, tapi ingat, masyarakat Indonesia tak berubah semalam. Aisyah memutuskan untuk bertemu ayah lagi, kali ini dengan ultimatum. Di rumah, ayah terkejut. Yah, aku terima Nadia atau aku pergi selamanya. Ayah marah, jangan ancam aku. Ibu menangis, jangan pergi, nak. Tapi ayah tegas, pilih keluarga atau dia. Aisyah pergi tanpa jawab, hati hancur. Kembali ke Nadia, dia bilang, aku pilih kamu. Tapi kata itu terasa pahit. Di Bandung, kehidupan berlanjut dengan tegang. Aisyah mendapat proyek besar, tapi klien mundur setelah mengetahui orientasinya dari media sosial. Ma, tapi perusahaan kami konserati, katanya. Nadia marah, ini diskriminasi. Mereka bergabung dengan aksi LGBT di Jakarta, tapi polisi bubarkan dengan kekerasan. Aisyah terluka ringan, Nadia panik. Ini terlalu berbahaya, Ais. Kita harus pergi. Aisyah setuju, mulai urus Isa. Tapi telepon dari Rina, Kak, ibu depresi berat. Dia bilang ingin mati karena kehilanganmu. Aisyah kembali ke Jakarta, menemui ibu yang lemah. Bu, aku mencintaimu. Ibu memeluknya, kembalilah, nak. Tinggalkan dia. Aisyah menangis, aku tak bisa. Keputusan itu menyiksa, tinggal atau pergi. Nadia menunggu jawaban, hubungan mereka di ujung tanduk. Kepindahan ke Singapura menjadi titik balik, tapi bukan tanpa harga. Aisyah dan Nadia tiba di sana dengan Isa kerja Nadia, Aisyah sebagai pendamping. Kebebasan baru terasa manis, tangan bergandengan di jalan tanpa tapan menghakimi, komunitas yang kuat. Tapi Aisyah merindukan Indonesia, makanan, bahasa, keluarga. Telepon dengan Rina semakin jarang, ayah tak pernah angkat. Kak, ayah bilang kamu mati baginya, kata Rina suatu hari. Aisyah menangis berjam-jam, Nadia menghibur, mereka yang salah. Tapi rasa bersalah menggerogoti, apakah dia egois meninggalkan ibu yang sakit. Di Singapura, Aisyah mendapat pekerjaan sebagai desainer di agensi kreatif. Rekan kerja ramah, tapi cerita masa lalunya membuatnya hati-hati. Nadia berkembang sebagai autografer, tapi tekanan kerja membuatnya sering marah. Aku lelah, Ais. Kamu selalu ingat keluarga, tapi lupa kita. Pertengkaran meningkat, Nadia menuduh Aisyah tak sepenuh hati, Aisyah balas bahwa Nadia tak paham akar budayanya. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Nadia marah, maka pulanglah sana. Malam itu, Nadia pergi ke bar, pulang larut. Aisyah curiga, tapi diam keesokan, Nadia minta maaf, aku stres. Tapi kepercayaan retak. Berita buruk datang, ibu Aisyah masuk rumah sakit karena depresi akut. Rina menelepon, Kak, datanglah. Ibu sebut namamu terus. Aisyah terbang kembali ke Jakarta, Nadia ikut meski ragu. Di rumah sakit, ibu lemah memeluknya, Nak, kenapa kamu pergi? Aisyah menangis, Bu, aku harus hidupku. Ayah datang, melihat Nadia, marah besar. Kamu bawa dia ke sini. Keluar. Nadia pergi, Aisyah tinggal. Debat sengit, ayah bilang Aisyah egois, Aisyah balas ayah takut masyarakat. Yah, agama ajarkan kasih, bukan benci. Ayah diam, tapi tak berubah. Ibu memohon, pilih kami, nak. Aisyah pergi dengan hati berat, Nadia menunggu di hotel. Bagaimana? Aisyah, aku tak bisa tinggal. Kembali ke Singapura, hubungan mereka memburuk. Nadia mulai sering keluar malam, Aisyah curiga perselingkuhan. Suatu malam, dia konfrontasi, kamu selingkuh. Nadia mengaku, hanya ciuman. Aku kesepian karena kamu selalu pikir keluarga. Aisyah hancur, kamu khianati aku. Nadia menangis, Ma, Ais. Aku lemah. Mereka putus sementara, Aisyah pindah ke apartemen kecil.
Sendiri, dia refleksi apakah semua ini karena keputusan awal. Dia bergabung dengan terapi grup LGD, berbagi cerita. Saya kehilangan segalanya karena Out, katanya. Orang lain cerita serupa, diskriminasi, kekerasan. Tapi ada harapan, pasangan yang bertahan. Rina menelepon lagi, Kak, ayah mulai lunak. Dia baca artikel tentang LGD. Aisyah terkejut, memutuskan kembali. Di Jakarta, ayah menyambut dingin tapi bicara. Aku tak setuju, tapi aku rindu anakku. Aisyah senang, tapi ayah tambah, tinggalkan dia, dan pulang. Aisyah menolak, aku tak bisa. Ayah marah lagi, maka pergi. Aisyah pulang ke Singapura, tapi Nadia sudah punya pacar baru. Ais. Kita tak cocok lagi. Hati Aisyah pecah, dia sendirian di negara asing. Depresi menyerang, dia berpikir bunuh diri, tapi ingat kata Nadia dulu, kita kuat. Dia mencari bantuan, bergabung komunitas Indonesia di Singapura. Beberapa bulan kemudian, Aisyah bertemu dengan aktivis Indonesia yang eksil. Mereka cerita tentang perjuangan, demo, petisi untuk hak. Aisyah terinspirasi, mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya. Di Indonesia, cinta kami adalah perang, tulisnya. Blog viral, tapi ancaman datang lagi. Ayah membaca, menelepon, itu kamu. Berhenti atau aku laporkan. Aisyah marah, yah, ini suaraku. Konflik mencapai puncak, ayah datang ke Singapura, bertemu Aisyah. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Aisyah, maka terima aku apa adanya. Ayah menangis pertama kali, aku coba. Ini langkah kecil, tapi harapan muncul. Tapi Nadia. Aisyah tahu hubungan itu sudah berakhir. Kembali ke Indonesia setelah 2 tahun di Singapura, Aisyah memilih Jakarta lagi, meski tanpa Nadia. Ayah mulai menerima kunjungan, tapi topik dihindari. Ibu pulih, memeluknya erat setiap kali. Nak, jangan pergi lagi. Aisyah bekerja sebagai konsultan desain, tapi stigma masih ada, rekan bisnis mundur kadang. Rina sekarang menikah, mendukung diam-diam, Kak, aku punya teman lesbian. Aku paham sekarang. Tapi masyarakat luas tak berubah. Berita tentang Rayal di klub malam membuat Aisyah waspada. Aisyah bertemu wanita baru, Sinta, 30 tahun, pengacara hak asasi. Mereka bertemu di acara komunitas rahasia. Sinta berani, aku out ke keluarga sejak lama. Mereka terima. Hubungan berkembang cepat, tapi Aisyah hati-hati. Aku tak mau ulangi kesalahan dengan Nadia. Sinta paham, kita pelan-pelan. Tapi ayah tahu dari Rina, marah. Lagi. Kamu tak belajar. Aisyah konfrontasi, yah, ini diriku. Ayah mundur, aku tak mau tahu. Ibu mediasi, berikan waktu, nak. Konflik baru muncul, Sinta terlibat kasus hukum membelal, mendapat ancaman. Aisyah khawatir, ini berbahaya. Sinta, ini perjuangan kita. Aisyah ikut demo pertama kali terbuka. Media liput, wajahnya muncul di berita. Ayah marah besar, kamu hancurkan nama keluarga. Dia usir lagi, tapi kali ini Aisyah tak mundur. Yah, nama keluarga tak lebih penting dari hak hidup. Ibu sakit lagi, Aisyah rasa bersalah. Rina bilang, Kak, berhenti. Ibu tak tahan. Aisyah ragu apakah aktivisme sepadan dengan penderitaan keluarga. Hubungan dengan Sinta diuji, Sinta ingin out bersama, Aisyah ragu. Aku sudah kehilangan sekali. Sinta marah, kamu takut selamanya. Pertengkaran berakhir putus, Aisyah sendirian lagi. Dia refleksi, pilihan selalu ada harga. Blognya terus, sekarang dengan nama asli. Dukungan datang dari komunitas, tapi hate mail meningkat.
Suatu malam serangan isik, pemuda mabuk serang dia di jalan. Aisyah luka, lapor polisi, tapi kasus ditutup cepat. Bukti kurang, kata mereka. Ayah datang ke rumah sakit, ini karena gaya hidupmu. Aisyah balas, tidak, ini karena kebencian seperti yang Yah ajarkan. Ayah terdiam, mulai berubah. Beberapa bulan kemudian, ayah menelepon, aku baca buku tentang Lut. Mungkin aku salah. Aisyah terkejut, bertemu. Ayah minta maaf, aku takut, Ais. Masyarakat tekan aku. Mereka peluk, rekonsiliasi awal. Ibu senang, keluarga utuh lagi. Tapi Aisyah tahu perubahan lambat. Dia kembali ke aktivisme, tapi lebih hati-hati. Bertemu Nadia lagi di acara, mereka bicara. Ma atas semuanya, kata Nadia. Aisyah, aku juga. Mereka teman sekarang, luka sembuh. Tapi momen damai tak lama, undang-undang anti-LGB diusulkan di BR. Aisyah ikut petisi, ayah dukung diam-diam, aku tak setuju, tapi aku dukung kamu. Ini kemajuan. Aisyah merasa bangun, tapi harga dibayar, teman hilang, karir terganggu, hati terluka. Tahun-tahun berlalu, Aisyah sekarang 35, menjadi aktivis terkenal di Indonesia. Buku memoirnya terbit, cerita perjuangannya menginspirasi banyak. Keluarga akhirnya terima, ayah ikut acara Pride secara rahasia, ibu masak untuk pasangan barunya, seorang dokter bernama Maya. Tapi perjalanan penuh luka, depresi, kehilangan, pengkhianatan. Aisyah refleksi, setiap pilihan punya harga, tapi kebebasan tak ternilai. Di akhir, Aisyah berdiri di panggung, bicara, cinta tak kenal gender, tapi masyarakat kita masih buta. Tepuk tangan riuh, tapi di hati, dia tanya, apakah Oud selalu benar, atau kadang salah jika menyakiti orang terdekat. Sekitar 850 teng 5.000.